Terkadang kita ingin berubah, tapi kita enggak cukup punya motivasi untuk menggerakkan kita untuk keluar dari rebahan. Kita keluar dari kemalasan kita, rasa jenuh terhadap hidup, rasa tidak percaya diri dan semua alasan-alasan yang mengikat kita untuk tidak berkembang. Memang sekali-kali kita butuh dikasih tahu secara keras supaya kita mau berubah, dan mudah-mudahan 7 nasihat ini itu bisa menjadi bahan bakar kita untuk bergerak lagi. Yang pertama, kalau Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap untuk menahan perihnya kebodohan. Inilah kata-kata luar biasa menamparkan, kata-kata Imam Syafi'i, bahwa ada harga dari sebuah kebodohan karena menurut pengalaman saya, akan kelihatan sangat berbeda cara berpikir orang yang belajar dan cara berpikir orang yang tidak belajar. Coba lihat deh teman-temanmu yang hari-harinya cuman main dan teman-temanmu yang hari-harinya dihabiskan untuk belajar. Pasti sangat berbeda, apalagi cara berpikirnya. Kita sering heran melihat kok ada sekat dalam pergaulan ya, yang pintar bergaul dengan yang pintar-pintar saja dan yang suka main bergaulnya dengan yang suka main juga. Ya emang pada akhirnya seperti itu, burung akan selalu terbang bersama dengan bulu yang sama dan jenis yang sama pula. Jangan jadi orang bodoh, nanti kita akan selalu ditipu orang. Dunia ini kejam, jadi harus berusaha untuk menjadi seorang yang pintar. Besok kita akan repot sendiri karena harus kejar-kejaran dengan deadline waktu, atau kita repot sendiri karena belum selesai pekerjaan yang ini, sudah akan ada lagi pekerjaan lainnya menunggu. Dan akhirnya akan double ngerjainnya. Kesalahan terbesar dari buru-buru adalah kita ingin segala sesuatunya terlihat cepat, tapi pada akhirnya hal itulah yang akan memperlambat. Karena proses pengulangan lagi. Yusuf Kala pernah bilang masalah besar biasanya berasal dari masalah kecil yang tak terselesaikan. Yang ketiga, kalau kamu enggak melakukan yang terbaik, janganlah berharap dapat yang terbaik. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa dibutuhkan kerja yang luar biasa. Itu sudah fitrahnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibutuhkan kerja yang maksimal, dan itu tidak bisa kita bantah. Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang luar biasa dengan kerja yang biasa-biasa saja. Kerja yang terbaik, doa yang terbaik, insya Allah hasilnya pun akan terbaik. Kerja asal-asalan hasilnya juga akan asal-asalan. Belajar seadanya hasilnya juga akan seadanya pula. Yang keempat, saat kamu malas-malasan, banyak orang di luar sana mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk dengan scrolling TikTok, orang lain mati-matian untuk belajar. Di saat-saat kamu sibuk dengan stalking Instagram, orang lainnya mati-matian yang belajar. Di saat kamu sibuk dengan gamenya berjam-jam, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk habisin serial Netflix, drama Korea berseri-seri sampai larut tengah malam, di dunia lain ada orang yang bangun malam untuk salat tahajud dan setelah itu belajar. Jadi jangan pernah bilang Tuhan itu tidak adil bila hasilnya antara mereka dan Anda itu berbeda juga. Intinya pada saat kamu malas-malasan, pikirkan orang-orang di luar sana mati-matian untuk belajar. Yang kelima ialah yang rajin aja belum tentu dapat, apalagi yang sudahlah. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan memang tidak mudah. Memang ada yang sudah belajar mati-matian tapi dapat nilai belum maksimal juga. Ada yang sudah bekerja dengan maksimal tapi sampai sekarang belum naik jabatan juga. Memang mereka sudah berusaha dengan maksimal saja belum tentu bisa dapat sesuatu yang mereka inginkan juga. Apalagi orang yang malas. Ada yang bilang, tenang saja orang akan selalu beruntung kok. Biarlah malas, yang penting beruntung ini kuat, keberuntungan selalu memilih orang. Siapa yang salah? Dan akhirnya saya sadar bahwa saat kita terlalu terobsesi untuk mengalahkan orang lain, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Tapi pada saat kita mencoba untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, mengalahkan rasa malas, kita mengalahkan rasa jenuh kita dan terus berkembang dan terus bertumbuh, maka rasa syukur itu akan muncul, dan ketika rasa syukur itu muncul, pekerjaan akan jadi maksimal, dan tanpa sadar orang yang ingin kita kalahkan itu sudah jauh tertinggal di belakang kita. Jadi kuncinya musuh itu ada dalam diri kita sendiri. Fokus perbaiki diri kita, jangan fokus untuk bersaing dengan orang lain.
Dan yang ketujuh, kerjakan aja, tidak usah dipikir nanti juga selesai. Banyak orang belum dikerjain sudah mikir bagaimana nanti kalau gagal. Belum dikerjain sudah mikir bagaimana nanti kalau tidak berhasil. Belum ngerjain apa-apa kita sudah sibuk menjadi peramal yang bisa meramalkan masa depan, dan uniknya ramalan kita selalu tentang kegagalan. Jadi kerjain aja dulu selalu. Memang selalu ada resiko dari kegagalan bila kita mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita gak ngerjain pekerjaan itu 100% kita sudah gagal. Kerjain aja dulu pelan-pelan, hindari godaan-godaan yang membuat kita kehilangan fokus. Dan jangan terlalu berpikir, karena kalau kita terus berpikir maka pekerjaan kita tidak akan pernah selesai. Dan kalau kita sudah mulai bergerak untuk mengerjakan pekerjaan itu, lama-lama fokus kita mulai terbangun. Inspirasi-inspirasi akan mulai datang dan tanpa sadar akhirnya kerjaan kita pun akan terselesaikan. Dan juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Kita dulu yang harus berubah. Mudah-mudahan 7 nasihat ini bisa menamparkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan makin bersemangat menjalani hidup. Terima kasih, sukses selalu, semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat.